Halo, bertemu lagi dalam materi pelajaran PPKN dengan materi sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Apa itu sikap? Sikap adalah reaksi seseorang terhadap suatu hal. Misalnya, sikap menerima ataupun menolak, sikap baik ataupun buruk, dan sikap ramah maupun kasar. Sikap terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama sikap positif dan yang kedua sikap negatif. Bagaimanakah sikap positif dan negatif itu? Mari kita pahami bersama-sama dalam materi pelajaran berikut ini. Sikap positif artinya perilaku baik sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Perilaku positif tercermin dalam sifat disiplin, taat aturan, suka bekerja keras, ulet dan jujur, setia kawan, keluarga, rela berkorban, menyelesaikan tanggung jawab dengan baik, suka menolong, menjunjung tinggi kebenaran, toleransi, dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan sikap negatif adalah sikap yang tidak sesuai ataupun menentang nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam masyarakat. Sikap negatif ini tercermin dalam kemalasan, mudah tersinggung, egois, merasa paling berkuasa, dan emosional. Lalu, dalam menyikapi peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat oleh pemerintah, sikap manakah yang harus kita tunjukkan? Jawabannya tentu saja sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. Berikut adalah uraian mengenai bentuk-bentuk sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan nasional. 1 adalah kepatuhan terhadap hukum. Peraturan perundang-undangan nasional merupakan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang sebagai pedoman bagi warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap positif terhadap peraturan perundang-undangan yang kedua adalah sikap kritis terhadap peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan sangatlah penting karena peraturan perundang-undangan merupakan alat kontrol yang berfungsi mengatur keamanan dan ketertiban dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya di sekolah, setiap siswa dan warga sekolah wajib mematuhi tata tertib peraturan sekolah. Dengan ditaatinya tata tertib peraturan sekolah, maka terciptalah lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan tertib. Setiap warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mematuhi segala peraturan perundang-undangan. Lalu yang selanjutnya, setiap warga negara Indonesia memiliki hak. Yang pertama, memberikan masukan secara lisan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pemerintahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang ketiga, mengusulkan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang kurang relevan. Usulan dapat disampaikan melalui 3 cara, yaitu yang pertama, melalui wakil rakyat yang duduk sebagai anggota DPR, yang kedua melalui para pejabat di lembaga pemerintahan, dan yang ketiga melalui media massa elektronik maupun cetak. Contoh media massa elektronik yaitu televisi, radio, internet, ponsel atau HP, dan contoh media massa cetak yaitu koran, majalah, tabloid, buletin, buku teks, dan sebagainya. Kesimpulan materi ini yaitu kepatuhan dan sikap kritis terhadap hukum merupakan cerminan orang yang taat akan hukum. Orang yang taat kepada hukum memiliki kepribadian yang positif. Orang yang tidak taat akan hukum memiliki kepribadian yang buruk. Demikian materi ini, semoga bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih.